Halo, jumpa lagi dengan saya Bernard Anin. Dalam beberapa pekan terakhir ini, perhatian kita cukup tertuju kepada pemeriksaan perkara pidana untuk salah satu tokoh di Indonesia. Persidangan yang menarik terhadap Habib Rizik Syihab. Kita ingat bersama bahwa untuk persidangan tersebut telah melewati tahapan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Dari pihak Habib Rizik sendiri juga telah mengajukan eksepsi dan jaksa penuntut umum juga telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi dari pihak Habib Rizik Syihab. Menjadi menarik bagi kita untuk membahas mengenai tahapan-tahapan pemeriksaan perkara pidana. Tahapan perkara pidana diawali dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Selanjutnya, hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk mengajukan eksepsi apabila ada. Jika terdakwa dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan tersebut akan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Apabila menyatakan ada eksepsi, maka persidangan selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Apa itu eksepsi? Jenis-jenis eksepsi akan saya bahas secara terpisah pada video-video selanjutnya. Setelah terdakwa atau kuasa hukumnya mengajukan eksepsi, maka diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi eksepsi yang telah diajukan oleh terdakwa. Setelah tahapan tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela untuk memutus apakah eksepsi yang telah diajukan oleh terdakwa diterima atau eksepsi tersebut ditolak. Apabila eksepsi ditolak, maka persidangan akan dilanjutkan pada tahapan pembuktian. Apabila eksepsi diterima, maka tentu isi amar putusan eksepsi tersebut akan dilaksanakan. Bisa saja persidangan tersebut akan dihentikan dan terdakwa dilepaskan atau dibebaskan dari segala dakwaan yang telah diberikan, tergantung dari putusan tersebut. Tahapan selanjutnya adalah pembuktian. Pembuktian tersebut penuntut umum diberikan kesempatan untuk membuktikan dakwaannya, bahwa dakwaan yang telah diberikan adalah benar. Pembuktian penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli, alat-alat bukti lainnya, baik itu visum et repertum, mungkin bukti, alat bukti lainnya, barang bukti, dan lain sebagainya. Mengenai jenis-jenis alat bukti akan saya bahas juga secara terpisah pada video-video selanjutnya. Apabila penuntut umum merasa bahwa pembuktian yang telah diberikan dalam persidangan cukup, maka kesempatan selanjutnya diberikan hak yang sama juga kepada terdakwa dan kuasa hukumnya untuk membuktikan. Tentu pembuktian-pembuktian yang diajukan oleh terdakwa untuk meringankan atau membebaskan terdakwa dari dakwaan yang telah diberikan. Sama juga seperti yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa dapat mengajukan saksi-saksi, baik itu saksi fakta maupun saksi ahli, mungkin visum et repertum, tandingan, atau alat-alat bukti lainnya, rekaman, atau barang bukti, dan lain sebagainya, yang tentunya membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya. Apabila telah selesai pembuktian oleh terdakwa dan dianggap cukup, maka tahapan selanjutnya akan dilaksanakan tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum akan menuntut terdakwa pasal yang dianggap oleh penuntut umum adalah pasal yang paling tepat dengan ancaman hukuman pidana yang diberikan. Setelah adanya tuntutan, maka diberikan kesempatan kepada
terdakwa dan kuasa hukumnya untuk melakukan pembelaan. Pembelaan isinya adalah menyatakan bahwa tentu tuntutan yang telah diberikan oleh penuntut umum adalah tidak benar, dan bisa saja meminta untuk majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang telah diberikan atau meringankan tuntutan penuntut umum. Setelah terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana tersebut. Jadi secara lebih sederhana saya akan menjelaskan tahapan-tahapan persidangan perkara pidana, yaitu tahapan yang pertama adalah pembacaan dakwaan, tahapan kedua adalah pengajuan eksepsi apabila ada, tahapan yang ketiga adalah tanggapan terhadap eksepsi, selanjutnya putusan sela, selanjutnya pembuktian oleh penuntut umum. Berikut tahapan selanjutnya adalah pembuktian oleh terdakwa. Setelah itu tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukumnya, dan putusan akhir. Demikian yang mungkin saya dapat jelaskan. Apabila teman-teman ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan, bisa tuliskan pada kolom komentar, dan saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam bentuk video untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan pencerahan-pencerahan hukum di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.